Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bersua dalam Danau Inspirasi Channel, sebuah channel yang fokus pada isu-isu pemberdayaan masyarakat, khususnya pemberdayaan masyarakat di desa. Sobat-sobat pemberdayaan semuanya, kali ini kita akan mencoba mendiskusikan tentang ketahanan pangan atau suasembada pangan yang menjadi program unggulan pemerintahan sekarang di bawah Presiden Prabowo Subianto, dan tentu kembali kita bersua dalam Danau Inspirasi Channel, sebuah channel yang fokus pada isu-isu pemberdayaan, khususnya pemberdayaan masyarakat. Dan tema kita kali ini adalah tentang suasembada pangan yang menjadi program unggulan dari Presiden Prabowo Subianto yang memimpin pemerintah Indonesia sekarang. Sebab pemberdayaan, salah satu isu dari suasembada pangan ini adalah soal pembangunan di pedesaan yang menjadi wujud konkret dari bagaimana kita menciptakan suasembada pangan itu. Dan itu tentu kita lihat potret apa yang mungkin dilakukan di desa untuk menumbuhkan suasembada pangan itu. Dan di hadapan kita hari ini sobat-sobat semuanya sudah hadir salah seorang pemerhati pemberdayaan kemasyarakatan ini, Bapak Insinyur Joni. Selamat siang Pak Joni. Selamat siang, Bung Yos. Gimana kondisinya sekarang ini? Alhamdulillah aman dan terkendali. Alhamdulillah. Jadi sebagaimana yang kita hantarkan tadi Pak Joni, pemerintahan sekarang kan fokus ini dalam cita-citanya fokus pada suasembada pangan, atau dalam bahasa umumnya lebih ketahanan pangan dan energi. Ya. Nah, ujung dari program itu kan tentu sektor pertanian yang itu menjadi trademarknya di desa. Nah, kita akan mencoba lihat apa yang mungkin dilakukan untuk mendorong suasembada pangan ini di desa, dan apa yang mungkin bisa dilakukan oleh pemerintahan desa atau di masyarakat desa sekarang ini. Nah, bisa Pak Joni elaborasi kira-kira seperti apa ini pemberdayaan masyarakat di desa untuk menumbuhkan suasembada pangan ini? Ya, kalau kita melihat hampir setiap hari di media sosial ini, semenjak Pak Prabowo dilantik menjadi Presiden Republik tercinta ini, pidato beliau berapi-api tentang pangan. Berapi-api luar biasa. Ya. Tapi tidak cukup sampai pidato. Pidato itu kan pidato boleh itu pidato gerakan itu, bukan pidato proyek. Ya, jadi pidato gerakan sehingga menggerakkan semua warga negara. Tapi penggerak ini kan berlapis. Secara nasional Pak Presiden. Di provinsi ada namanya Bapak Gubernur atau Ibu Gubernur. Di kabupaten kota ada bupati dan wali kota. Ini jadi penggerak. Sampai desa ada kepala desa atau wali negari. Inilah yang akan menjadi penggerak. Saya bilang penggerak ketahanan pangan itu, suasembada pangan. Jadi elemen kepemimpinan menjadi semua pemimpin. Dan itu harus garis lurus, komando itu. Tidak ada istilahnya macam-macam. Komando dari Pak Presiden, hai wali negari, kepala desa, ini gerakan kita. Suasembada pangan. Karena dengan suasembada pangan kita akan ketahanan pangan akan terwujud. Ketahanan nasionalnya akan terwujud dengan sendirinya. Nah, ini harus gerakan. Jangan sampai ada yang berpikir proyek. Silakan apa saja, tapi itu dalam bentuk gerakan. Jadi tidak ada uang nanti ribut. Tidak bisa, ini gerakan. Seperti kita ini, mana ada uang ini? Kita bergerak terus. Ini komando Presiden. Jangan-jangan nanti bupati, wali kota, atau gubernur, atau menteri berpikir uang. Uang itu yang pendukung gerakan. Ya, tidak nomor satu dia, pendukung gerakan. Jadi tegasnya antara gerakan dengan bukan gerakan ini bedanya di mana ini? Beda sederhana aja itu. Satunya berpikir uang, satunya berpikir keluaran. Uang hanya bagian dari pendukung. Tidak harus uang. Selembar surat pun orang akan bergerak. Nah, gitu Bung Yos. Nah, kita lihat pidato Pak Presiden luar biasa.
Memang bergerak kita. Itu memang semangat gerakan Ya. yang dimunculkan di situ. Ya, beliau kan orang komando itu, wajarlah. Bapak udah mana melintang beliau itu. Cuma yang ke bawah ini, ngerti nggak ini? Ribut juga perkara anggaran, tidak ada anggaran. Apanya anggaran? Gerakan kuncinya dulu. Nah, itu kalau menurut pandang saya begitu. Insya Allah, beliau kan minta 3 tahun. Tercapai itu. Sangat mungkin. Ya, suasana pangan, tapi dalam arti ini saya mengkonotasikan beras dan jagung ya. Kita tidak cerita macam lain-lain. 3 tahun tercapai beras itu. Alasannya bisa tercapai bisa diapakan? Nah? Di semua lapisan masyarakat ada gerakan jagung dan beras. Gerakan itu. Seperti kita di Sumatera Barat ini melakukan gerakan sawah pokok murah. Ya toh? Cuma gerakan. Tidak ada keproyekan ini. Ada uang dukungan boleh saja, alhamdulillah. Arti kan uang perlu juga. Uang tapi pendukung. Ya? Pendukung. Tidak nomor 1. Jadi mindsetnya terlebih dahulu. Nah, ini memang harus ke pemimpin harus digeser mindsetnya. Nah, ini harus tegas Pak Prabowo ini. Idealnya keberhasilan bupati, gubernur, wali kota itu, atau pemimpin desa dan nagari, keberhasilan dia menggerakkan pangan. Itu harus satu poin khusus itu. Ada nanti, ada bupati teladan. Katakan misalnya ada 10 penilaian. Ada 1 poin tentang ketahanan pangan. Itu paling tinggi skornya. Artinya kalau ketahanan pangannya tidak beres, janganlah orang ini jadi contoh pula. Jadi teladan. Apanya mau teladan ini menggerakkan orang tidak bisa. Kalau dengan uang siapa aja bisa itu. Dengan uang siapa aja bisa menggerakkan orang. Tapi dengan leadership, ini. Jadi bisa jadi indikator keberhasilan menumbuhkan suasana pangan dengan dana yang sekecil-kecilnya. Iya. Bisa jadi itu. Iya. Dengan partisipasi yang tinggi. Ini sawah pokok murah. Ada desa satu nagari setahun dia sudah bisa menggerakkan 10 hektar. Malah ada nagari itu kemarin tahun 2009 ini 2025 ini dia mengatakan kita coba 100 hektar menggerakkannya. Karena jelas untungnya jelas. Kalau konkretnya di lapangan seperti apa nanti itu Pak Joni gerakan swasembada pangan itu di khusus misalnya contoh saya ambil yang sederhana. Pangan turun ke beras. Ya, swasembada beras. Jadi kita tidak swasembada padi ya, swasembada beras. Makanya kita melihat petani ini dengan petani padi juga sebut petani beras. Ya, dari sana kita gerakkan itu udah gerakan. Ini petani beras, bukan petani padi. Kalau petani padi miskin terus petani. Dikatakan petani beras mulai bergerak dia. Ya, petani beras. Contoh di setiap nagari di Sumatera Barat ini atau di mana saja. Contoh Sumbar, buatlah namanya nagari mandiri benih. Satu nagari atau desa itu, paling 300 hektar sawahnya itu. Ya. Nagari mandiri benih. Ya. Kalau untuk benih sampai 400 hektar, 500 hektar itu cukup penangkar benihnya 1 hektar. Cukup satu kelompok. 1 hektar. 1 hektar. Nah, satu kelompok penangkarnya itu. 1 hektar penangkar benih. Itu sudah akan melayani 400 hektar sawah. Gratis. Nah, kalau dibuat setiap tahun, petani akan menerima benih gratis setiap tahun. Apa benihnya segala macam itu kan tergantung kebiasaan setempat lah. Aturlah. Bagaimana ngurus teknisnya ada dinas pertanian provinsi ada urusannya itu. Dinas pertanian kabupaten kota ada urusannya. So itu sudah ada. Dan secara teknis itu mungkin dilakukan. Secara teknis sangat mudah. Masyarakat desa. Sangat mudah. Kalau ada pendidikan SD, SMP, SMA, ada TK, ada kuliah, level SMP aja itu. Jadi sangat memungkinkan masyarakat. Sangat memungkinkan. Menghasilkan. Cuma mau atau enggak? Leadership oleh negara ini kunci ini. Memang dia menggerakkan. Untuk 1 hektar penangkar cukup 25 juta. Sudah cukup uang itu. Hanya butuh 25 juta untuk 1 hektar tadi. Ya, penangkar benih. Penangkar benih. Itu sudah melayani 400 hektar. Itu kalau 400 hektar itu sudah 1.500 kakaknya itu. Bayangkan setiap petani di hari itu menerima benih gratis. Mana ada itu di Sumatera Barat begini?
Mulai sekarang harus ada. Ini indikator ini, mudah-mudahan Pak Bupati mendengar ini. Kan ada 10, tidak salah saya, Bupati terpilih baru. Nah, Bupati yang lama. Nah. Cobalah ini. Kalau orang ragu, tidak ngerti, kita mau jadi konsultan gratis, tidak perlu bayar. Ya. Berarti kan Dinas Pertanian juga harus iyalah, iya. Harus menyampaikan ini juga. Kalau Dinas Pertanian itu kan Pak Gubernur. Mampu nggak Pak Gubernur menggerakkan dia? Makanya tadi saya katakan ini masalah gerakan. Nah, ada piti ada Pak Gubernur, nggak laku kata-kata itu. Nggak ada. Ya, karena kan perlu perlu strategi pendampingan juga secara untuk bagaimana menghasilkan benih. Pegawai lah menampingi. Tahu nggak, Bung Yos? Anggaran APBD kita ini berapa? Sekitar 6,5 triliun. Sepertiganya itu untuk pegawai itu. Gaji pegawai tunda segala macamnya. Kan ada uang itu. Masa tidak ada outputnya dari uang segitu? Enggak. Jadi tenaga penyuluh yang ada terserah mau tenaga apa. Tenaga teknis pertanian itu ada di kabupaten, ada di kecamatan. Mereka lah. Mendampingi desa. Tidak ada cerita proyek ini. Karena ketahanan pangan ini ketahanan nasional ini. Hidup mati bangsa ini di sini harga dirinya ini. Ya. Nah, leadership Pak Prabowo cukup nanti. Berlebih malah. Leadership Prabowo menggerakkan sampai ke desa. Iya, bisa. Tinggal perintah. Ini komando ini. Tidak ada meong-meong begini mana, tidak ada itu. Nah, saya sengaja pakai baju hijau ini. Mengapa harus begitu? Mengapa harus mulai dari benih itu, Pak John? Semuanya berasal dari benih. Ya, benih yang baik akan menghasilkan produksi yang baik. Itu pasti itu. Maka benih padi ini harus diganti. Yang keempatnya tanam harus ganti itu. Nah, sekarang kita setiap yang ketiga kita ganti. Apa salahnya? Bagus produksinya. Benihnya diperbaiki, dipastikan naik produksi 10% ini. Udah pasti. Pasti itu. Kesejahteraan petani bisa naik. Hidup saya ini sudah 45 tahun di pertanian ini, Bung Yos. Dan kesejahteraan petani, kalau tadi istilah petani beras itu pasti meningkat dengan... Kalau kita jadikan petani beras, meningkat. Kalau petani padi kan dia jualnya padinya di sawah. Itu tipis untungnya. Untung padi setelah dia jadi beras baru. Ini harus digerakkan itu paket swasembada pangan itu, swasembada beras. Iya. Karena ada kan sekarang kan ada juga. Mudah-mudahan ada program apa yang namanya? Mudah-mudahan sampai kita ini ke presiden nih. Anggaran desa ini kan ada yang 20% untuk ketahanan pangan, itu bisa mulai dari di situ juga. Bisa lah. Minimal 20% toh. Iya. Ada kata minimal kan? Minimal 20% harus disalurkan untuk kegiatan ketahanan pangan. Masa untuk benih 25 juta nak berani beli negarinya? Enggak lah. Enggak ngerti tanya. Di dari pasti ada petugas pertanian. Apa lagi? Pernah telepon ambo. Nanti bisa kita turunkan orang-orang. Bisa lah. Untuk mendampingi penangkar-penangkar yang ditumbuhkan di desa. Iyalah. Karena ini sebuah pergerakan. Ini tidak proyek ini. Ya, yang bikin proyek minggir aja lah. Memang hanya butuh 25 juta itu, Pak. Untuk penangkar benih sekitar, ya. 25 juta untuk membeli bibit, beli apa istilahnya? Iya, usaha untuk membuat benih 1 hektar itu 25 juta. 25 juta. Iya. Dan nanti tentu secara teknis. Usaha tani padi ini kan 20 juta hektar ini. Ya. Nah, apalagi ini 25 saya pasang. Jadi kalau itu terjadi, Pak John, tidak perlu dari provinsi kegiatan pengadaan benih ini lagi. Enggak lah, harusnya kan itu desa lagi. Harus di desa. Semuanya masa dari provinsi, benih dari provinsi juga. Makan siang gratis dari Pak Presiden juga. Terus pemimpin yang lainnya untuk apa coba? Untuk ada pemimpin di negari, ada pemimpin di kabupaten kota. Lalu dukungan provinsi, kabupaten apa dalam konteks itu yang bisa dilakukan? Benih penelitian, provinsi tanggung jawab. Itu kalau itu sudah ada aturan main. Ya, itu tugas balai benih induk ada. Sertifikasi nanti dari pengawas, ada pengawas benih. Ini kan ada sistemnya ini. Tapi untuk menumbuhkan penangkar bisa digunakan dana desa. Semua desa akan bergerak. Nah, kalau tahun ini berani kepala desa memulai,
10% aja udah 100 hari itu. Tahun depan tambah 50%. Pak, tahun ketiga udah 100% itu. Tercapai swasembada kita 3 tahun minta presiden tercapai. 10%, 50, 100%. Nagari sudah mandiri benih. Kalau mandiri benih pasti kesejahteraannya Ya. tercapai. Janganlah semangatnya lebih kendor dari saya. Ini 70 umur saya nih, Bang. Masih berapi-api. Hah? Ya, artinya memang ini sebuah ide, sebuah usulan yang menarik dan ini memang harus Ini kan disambut. contoh Nagari Mandiri Benih. Ya. Yang lainnya silakan macam-macam. Bisa kita kupas nanti di sisi lain. Banyak sekali potensi desa bisa digerakkan untuk peningkatan ekonomi rakyat. Banyak sekali. Nah, itu Bu Yos. Jadi salah satu kunci keberhasilan swasembada pangan wujud adalah adanya gerakan di desa. Gerakan Sampai ke dan desa. sampai Mulai di desa. pemimpin tertinggi namanya Presiden Pak Prabowo ini sampai ke pemimpin terendah Bali Nagari itu kepala desa. Dan bisa dimulai dari kegiatan perbenihan tadi. Kita mulai di yang paling gampang benih. Benih, ya. Nanti macam-macam tergantung pilihan. Kita siap ya jadi konsultan itu kok. Konsultan gratis ya, saya siap kita itu. Bisa juga, bisa terlibat langsung. Kan ini gerakan. Kan ada pendamping, banyak ini Ada. pendamping, nanti bisa diisi lah pendamping ini untuk Gampang bagaimana. kalau itu gampang. Kalau sudah jadi gerakan ya gampang. Negara ini merdeka kena gerakan bukan kena proyek ini. Ya, ingat itu. Pendamping kan banyak juga di Banyak ini kan pendamping desa. Abang Yos kan ini koordinator TA. iya. Nah, intinya kan memang kolaborasi bersama ini kan harus Ini harus mulai. Itu gerakan. Ini harus paham kawan-kawan yang kepala dinas pemberdayaan nagari ini ada ini. Paham dia ini. Nggak paham, usah kasih paham. paling tidak dia harus menyambut Oh iya. apa yang disampaikan Presiden Iyalah. Prabowo terlebih Iyalah. dahulu. Kau nak kena marah dari gubernur dia. Karena perintah sudah ke gubernur. Siap Pak Presiden. Siap tuh. Anak buah masa mencela-mencela juga. Nanti mati aja itu. Oke, jadi sisi kewenangan sangat mungkin Ya. karena bisa dikerjakan oleh masyarakat di desa ya atau di Iya. nagari. Kemudian anggaran pun tersedia dan itu sedikit sekali. Dengan pemerintah menikmati orang 1.500 rumah itu. 1.500 kakak. Uang desa itu kan rata 1 miliar. satu, lah. paling kurang 200 juta bisa untuk ini, untuk pangan. Itu udah perintah kok. Ini bawa pula kilir kemudi uang itu nanti. Yang nggak berbekas saja nanti kan. Anda bisa. Nah, ini harus terukur. Harus terukur. Jadi memang Ini sekaligus masukkan ke pemerintah ini. ada indikator keberhasilannya baik provinsi, Ya. kabupaten sampai di desa. Kemudian ada programnya yang Nanti kalau ada wali nagari teladan misalnya terpilih, tidak ada gerakan pangannya. Kita mentertawakan lebih dulu. Berarti tidak ngerti orangnya ini. Orang penilai tidak ngerti. Itu Bu Yos. Cukup nih Bu Yos. Ya. untuk ini Pak Jan ya. Berarti memang swasembada pangan ini bisa tercipta kalau ada gerakan dan itu bisa dimulai di desa dan kuncinya di desa ada salah satunya melalui gerakan perbenihan ini Ya. Mandirian benih ini. Ya. Nagari Mandiri Benih. Oh, itu ya luar biasa. Oke, Pak Jan. Yap. Demikian sobat-sobat pemberdayaan semuanya diskusi kita kali ini tentang swasembada pangan di Indonesia dalam mendukung gerakan program pemerintah Indonesia di bawah Presiden Prabowo. Semoga ini bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi kita semua, terutama oleh pemerintahan di desa atau di nagari di Sumatera Barat. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.